Innal hamdalillah la wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di Komplek Pemakaman Sabuk Kingging dalam rangka ziarah dan diskusi ke makam para raja dan sultan Palembang. Dan hari ini adalah bagian yang ketiga diskusi rutin kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai diskusi kita, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita akan dengarkan diskusi dari, seperti biasa, ada sejarawan Mas A.R. Panji. Kemudian nanti yang terhormat Bapak Hernu, doktor kandidat. Mudah-mudahan cepat diselesaikan dalam waktu yang dekat ini. Yang mulia Sultan nanti akan memantik diskusi kita, dan semua kita bebas untuk mengeluarkan pendapat dan bertanya pada hari ini, dan kita santai-santai saja. Mudah-mudahan kelar hari ini ya. Kelar hari ini, harus kelar ya. Tuntas ya. Nah, tadi di dalam sudah berdoa, tapi untuk memulai ini ada Mufti Kesultanan Palembang Darussalam, yang mulia Ustadz Mustafa Ki Agus ya, Ki Agus Mustafa. Jadi keturunan dari Badro Wangso. Kami mohon untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada para raja atau sultan yang ada di komplek pemakaman atau yang lain ya, para tokoh yang ada di sini. Kami persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kaffatil ummah ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa kebaikan, membawa keberkahan baik untuk kami dan untuk generasi-generasi kami yang selanjutnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami tahu ya Allah bahwa Engkau telah menganugerahkan suatu tempat yang menjadi tempat rahmat, tempat yang diberikan baldatun thayyibatun. Itulah leluhur-leluhur kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan sirnakan leluhur-leluhur kami ini. Jadikanlah kami ini orang yang berbakti kepada leluhur-leluhur kami. Dan kami punya catatan sejarah yang luar biasa ya Allah. Itu semua adalah karunia darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah niat-niat daripada yang hadir ini dalam rangka untuk meluruskan,
untuk meneruskan, untuk mendapatkan keberkahan dari leluhur-leluhur kami, raja-raja, sultan-sultan Palembang dan Nusa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya, wa minkum taqabbal ya. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, ini ketiga ya makam yang kita kunjungi, yang kita ziarahi. Pertama kita berkunjung ke Aryo Damar di Jalan Aryo Dila, atau Aryo Damar dengan Aryo Dila adalah makam orang yang sama. Yang kedua kemarin Ki Gede Suro, dan ketiga ini Sabok Kingking. Kalau kita lihat dari ketiga makam ini memiliki karakter yang berbeda-beda, atau persoalan yang berbeda, permasalahan yang berbeda-beda. Dan dari yang ketiga ini, kesan saya yang Sabok Kingking yang paling banyak dikunjungi dan yang paling yang mungkin diperhatikan dibanding yang lain. Artinya ada kelebihan-kelebihan, tetapi meski demikian tetap harus ada partisipasi masyarakat, terutama zuriat, agar seluruh makam zuriat atau Kesultanan Palembang Darussalam ini, Raja dan Kesultanan Palembang Darussalam, tetap terjaga. Karena mengingat makam berarti tidak melupakan sejarah atau menolak lupa, istilah orang itu. Maka makam adalah tanda bahwa dulu Palembang ada dan berada. Artinya di sini kalau kita lihat lingkungan ini di Sabok Kingking ada Ki Gede Suro, itu lingkungan Kota Gawang atau kota lamanya Palembang Darussalam. Nah, tadi nanti akan disampaikan sejarahnya secara detail oleh Mas Ari, lalu nanti dilanjutkan Mas Hernu. Tapi Mas Hernu dulu yang pertama ya, Mas Hernu. Karena Mas Hernu yang punya hajat sebenarnya, yang menggerakkan kita dan yang punya gagasan untuk membuat program ziarah makam-makam ini. Jadi motornya itu Mas Hernu sebenarnya, Mas. Karena itu kita dengarkan dulu kembali mengulang Mas Hernu. Karena kemarin di Aryo Damar, kemudian di Gede Suro, sekarang di Sabok Kingking. Tambah rame. Silakan Mas Hernu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dua kata. Jadi 3 kata. Bisa sampai 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita dapat berkumpul ziarah makam raja-raja dan sultan Palembang. Kebetulan ini yang ketiga. Yang saya hormati Sinuwun Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo, Raden Mas Pawas Diraja, Raden Muhammad Pawas yang masih Jawa. Saya hormati Dr. Panji, saya hormati Mufti Sultan Palembang Ustadz Mustafa, yang saya hormati Kiai Bek, yang saya hormati dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kak Bezali, Ibu Lurah, PLT ya? PLT. Oh, pelaksana harian PLH. Yang saya hormati dari Polsek, kecamatan mana? Lir Timur 2. Yang saya hormati dari Asosiasi Guru ya, Guru Sejarah. Yang saya hormati juga dari pencinta ziarah. Yang saya hormati para pangeran yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dari Bang Praja, Bang Jafar. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan sambutan
bahwasanya kegiatan kita hari ini yang ketiga, yang pertama di makam Aryo Damar atau Aryo Abdillah, yang kedua di Pangeran Ki Gedeng Suro, yang ketiga di sini. Kalau ya yang keempat, yang kelima nanti ya. Kalau dari silsilah Raja dan Sultan Palembang, Pangeran Sido Kenayan ini suami dari Ratu Sinuwun ini yang urutan ke-9 dari raja-raja Palembang. Dari setiap kunjungan atau ziarah kita mengambil pelajaran dari tokoh yang kita ziarahi itu. Dan kenapa saya sangat secara pribadi sangat tertarik untuk ziarah ini, ternyata kalau kita pelajari dari sisi sanad keilmuan maupun sanad darah, hubungan darah, itu hubungan Jawa dan Palembang itu sangat erat, dan bahkan satu darah, sebagian besar satu darah, satu keturunan, satu sanadnya itu sama. Lalu sedikit mengulas yang kunjungan kita yang pertama, yang saya ambil, khususnya saya ngambil hikmah dari makam Aryo Dillah adalah ketika Sriwijaya runtuh, kemudian Palembang ini semacam tanpa raja, tanpa pimpinan, yang lebih banyak dikuasai oleh perampok dari Cina, itu lalu kemudian hari menjadi bagian dari kerajaan Majapahit dan diutuslah Aryo Damar sebagai bupati di Palembang. Nah, dalam memimpin dan mengembalikan otoritas Palembang, pelajaran yang paling penting dari Aryo Dillah adalah dia melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan tokoh setempat, yaitu Demang Lebar Daun. Jadi dia pendatang, katakanlah kaum muhajirin, kaum ansornya itu warga asli, tokoh asli Palembang itu Demang Lebar Daun. Beliau bergandengan dan bahkan menjadi mantu dan mertua, dan membangun Palembang akhirnya menjadi besar. Dan kemudian Aryo Dillah ini juga mendidik seorang anak yang nantinya menjadi raja Kesultanan pertama Islam di Jawa, yaitu di Demak, itu Raden Patah. Kemudian anak kandungnya sendiri itu Raden Husein, kalau disebut juga Husein, tapi lidah Jawa juga mengatakan Kusen. Itu menjadi bupati juga di tanah Jawa, itu menjadi bupati di Sidoarjo. Lalu ziarah yang kedua adalah di Ki Gedeng Suro. Yang pelajaran yang saya ambil dari Ki Gedeng Suro adalah beliau mirip peristiwa hijrahnya Rasulullah ketika Kesultanan Demak gonjang ganjing ketika wafatnya perebutan Hadiwijaya dengan Aryo Penangsang. Keturunan Raden Patah ini hijrah, menghindari malapetaka, menghindari korban yang lebih banyak. Beliau mengalah, hijrah kembali ke Palembang dan mendirikan, membangun kembali kesultanan, kerajaan belum sultan ya, kerajaan Palembang. Itu yang bisa dipetik dari Ki Gedeng Suro. Lalu kalau di sini, terlepas dari beberapa makam panglima dan para guru besar di sini yang mendampingi raja tadi, ya, terlepas dari karomah dan kesaktian beliau-beliau, saya lebih mencatat adalah lahirnya undang-undang Simbur Cahaya yang disusun oleh Ratu Sinuwun.
Nah, di sini sebenarnya menurut yang saya baca, Undang-Undang Simbur Jaya ini merupakan sebenarnya kumpulan dari adat, peraturan adat yang tidak tertulis kemudian ditulis kemudian ditambahin dengan pemikiran Ratu Sinuwun. Nah, huruf Arab siap ya nanti dijelaskan, nanti mungkin kita akan cetak dalam bentuk bahasa Indonesia juga terjemahannya ya. Yang paling penting di situ saya melihat bab 3 tentang mengatur bagaimana kampung-kampung dan mengelola lahan. Bapak Ibu sekalian, ternyata zaman dulu abad 17 raja kita itu memiliki undang-undang bagaimana para penduduk warganya membakar hutan untuk membuka lahan, itu ada aturannya. Bahkan di situ kalau merugikan tetangganya, merugikan pihak lain, didenda. Betapa luhurnya para leluhur kita dulu sudah mempunyai undang-undang seperti itu. Bagaimana cara berladang yang baik, membakar hutan yang baik, itu undang-undangnya ada. Nah, kita yang hidup saat ini, hidup di era modern, justru sembrono. Kita dulu tahun-tahun berapa, kita kebakaran hutan tuh luar biasa dan kita mengekspor asap sampai Singapura. Artinya bahwa kita ziarah seperti ini, kita mengambil nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur kita, itu sangat penting. Menjadi pedoman juga, ternyata bisa diaplikasikan juga pada era modern. Nah, bagi sahabat-sahabat kita atau ya dari kita sendiri yang sembrono membakar hutan sebagainya, artinya kurang belajar atau tidak mau belajar dari leluhur kita, bahkan tidak mematuhi undang-undang yang ada. Luar biasa di Kerajaan Palembang era Pangeran Sidoenayan ini yang ada undang-undang tertulis yang disusun oleh Ratu Sinuwun. Bapak Ibu sekalian, memang Palembang sejak dulu merupakan pusat kerajaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya. Maka di sini terkumpullah berbagai macam etnis. Ada 20 lebih etnis yang bermukim di Palembang ini sejak dulu. Bahwasanya keturunan Jawa yang dipercaya untuk dalam pemerintahan itu ya kebetulan saja keturunan Jawa yang duduk dalam pucuk pimpinan. Bahwasanya etnis-etnis lain juga berperan besar dalam membangun kota Palembang. Ini saya sampaikan ini bukan berarti ingin mengunggulkan etnis tertentu, tapi justru kita menyadari bahwa keragaman etnis, budaya dan sebagainya itu merupakan pelangi kalau bersatu, berwarna-warni ini kalau bersatu menjadi pelangi yang indah. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita hidup di Palembang, artinya sesama warga Palembang harus hidup rukun, damai, dan memiliki giroh, semangat, kemauan yang keras untuk membangun Palembang secara bersama-sama. Itu yang ingin saya tekankan, dan siapapun yang memimpin kota Palembang dari etnis manapun seharusnya juga memiliki perhatian yang besar terhadap leluhur-leluhur kita yang memiliki ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Jangan sampai pemimpin atau pemerintah kita yang memimpin pemerintahan kita dari unsur legislatif, dari unsur eksekutif mengabaikan peninggalan sejarah yang sangat mulia ini. Seperti kita ketahui, dari sisi fisik misalnya,
dulu katanya ini kolam ini kambang ya. Kambang. Ini dulu sebenarnya ada parit ya, sungainya nyambung ke Sungai Musi. Bapak Ibu sekalian, Palembang itu memiliki 316 anak sungai dulu. Itu menurut catatan Belanda. Jadi zaman kolonial ada 316 anak sungai. Namun sampai saat ini tinggal 95 anak sungai. Termasuk anak sungai yang menghubungkan kolam ini ke Sungai Musi itu udah tidak ada lagi. Nah, maksud saya kita memang hidup di zaman modern, pembangunan sangat pesat, namun pembangunan harus tetap mengabaikan, tetap menaruh perhatian yang besar terhadap ekosistem, terhadap lingkungan. Bahkan warisan-warisan budaya yang dalam bentuk nilai maupun dalam bentuk bangunan jangan sampai diratakan dengan tanah, karena di situ ya tempat kita bisa belajar, di situ kita bisa mengenal jati diri kita. Kita ini sekarang seperti ini itu adalah tidak lepas dari leluhur-leluhur kita. Sebagai contoh selorohnya, orang tua saya laki dan perempuan. Kalau dari perempuan dari Blitar, Jawa Timur. Kalau dari laki-lakinya urut-urutannya ke Madiun, Solo, Jogja. Lalu makanya ya dari sebelah sana-sananya ada yang dari luar. Maka muka saya ini ada yang bilang mirip Jepang juga iya, Jawa iya. Ya, jadi begitu. Makanya orang Palembang juga yang terdiri dari 20 lebih etnis ini bercampur asimilasi, maka lahirlah Ustadz Mustafa ini ya ada Cina-Cinanya juga. Apalagi Yai Bek, benar-benar. Jadi oke lah, itu kita akui. Kita berbeda-beda tapi harus satu, gitu. Dimanapun kita menginjak bumi, apa istilahnya itu, pepatah itu. Nah, dimanapun bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya saya pun lahir di Blitar, kemudian ke Palembang ini, dan ternyata saya telusuri sejarahnya, sanatnya sama keilmuan maupun darah. Ya di sini saya harus mengabdi karena gitu. Nah, saya tidak hanya numpang makan dan tidur, tapi saya juga memiliki kewajiban moral, bahkan kewajiban secara implementatif pelaksanaan di lapangan. Saya juga berkewajiban mengembangkan Kota Palembang untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang tua. Demikian. Sabu atau sabo? Kalau sabo bersabar. Sabo bersabar. Ikan. Ikan ya? Sabo kingking. Sabo. Itu namanya jombang, Pak.